pagi adik-adik sekolah minggu GBI Season City dan Taman Anggrek. Adik-adik, tiba saatnya untuk kita beribadah ya. Kakak yakin semuanya telah siap untuk beribadah. Oh iya adik-adik, hari ini kita akan dilayani atau ibadah kita dipimpin oleh kakak-kakak sekolah minggu dari GBI Hot Bintaro. Kakak berharap adik-adik semua di rumah dapat mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir dengan baik. Oke adik-adik, selamat beribadah ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, yuk kita sama-sama baca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom prajurit Kristus, udah pada siap belum nih untuk memuji dan menyembah Tuhan? Wah kayaknya kurang semangat, coba aku tanya satu kali lagi ya. Udah pada siap belum nih untuk memuji dan menyembah Tuhan? Wah udah pada jawab siap semua. Tapi kok aku ngerasa kayak sepi ya? Biasanya aku ada teman di sini. Teman aku kemana ya Kak Zee? Gak tahu Kak Zee. Oh iya aku inget. Ada loh satu yang nemenin. Pada penasaran gak siapa? Aku coba panggil ya. Kak Gebi. Halo Kak Grace. Halo prajurit Kristus. Kakak dari mana aja nih? Aku dari di jalan nih. Oh jadi ini baru sampai? Iya. Oh oke deh. Kakak udah siap belum? Udah banget dong. Emang siap ngapain Kak? Siap memuji dan menyembah Tuhan. Iya bener banget. Nah tapi ya Kak, nih aku lihat-lihat kayaknya prajurit Kristus di rumah masih ada yang tiduran deh Kak. Ih gak boleh banget kayak gitu. Gak boleh ya? Gak boleh. Coba kita semua bangkit berdiri. Nah masih ada yang main handphone juga tuh Kak, gimana tuh? Ditaruh dulu dong handphonenya. Iya bener, handphonenya boleh dipakai cuman untuk ibadah. Tapi kalau untuk main game, main apa lagi Kak? Main sosmed, gak boleh. Gak boleh, disimpan aja ya, karena kita mau ibadah yang sungguh-sungguh untuk Tuhan ya. Untuk Tuhan Yesus. Nah biar semangat lagi nih, kita coba yuk sama-sama nyanyiin lagu ini. Siap gak Kak? Siap dong. Oke, yang semangat ya. Yuk, yang semangat. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep
tambah semangat nggak? Tambah semangat banget. Tambah semangat banget. Dan pastinya prajurit Kristus di rumah semuanya tambah semangat. Kalau gitu kita siap ya untuk masuk ke dalam pujian dan penyembahan. Siap Kalau banget. gitu Kak Gaby, lipat tangannya. Kita sama-sama tutup matanya. Kita berdoa dulu ya, ikutin Kak Gaby berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kalau kami Bisa beribadah sekali lagi. beribadah sekali lagi. Sekarang Sekarang kami ingin kami ingin memulai ibadah kami. memulai ibadah kami. Berkatilah kami Berkatilah kami agar kami bisa bisa sungguh-sungguh. sungguh-sungguh. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Yeay. Nah, yuk kita sama-sama kita panggil musik ya. 1, 2, 3, musik. Yang semangat ya. Semuanya tepuk tangan. Ikutin gerakannya Kak Grace dan Kak Gaby. Lihatlah tubuhku dicipta amat sempurna. Otakku berpikir hasilkan sebuah karya. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Pendiam periang semua kan dipakainya, asal kau berikan hatimu hanya bagi Dia. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Kau bisa karena Dia. Kau bisa karena Dia. Yeay! Kak Gaby tahu nggak sih kalau kita itu istimewa loh Kak di mata Tuhan Yesus. Iya dong. Kayak lagu yang satu ini. Ayo Kak Z. Yuk semuanya siap-siap ya, kita nyanyi lagu ini sama-sama. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Kita sama-sama lagi ya dari awal. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga,
Jadi masih semangat? Masih dong. Masih, kalau gitu prajurit Kristus di rumah boleh duduk yang manis. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita masuk ke dalam penyembahan dulu ya. Semuanya siapkan hati buat kita masuk dalam firman Tuhan. Gak ada lagi yang main-main ya. Prajurit Kristus di rumah yang masih megang HP boleh ditaruh dulu HP-nya. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia.
kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Prajurit Kristus, yuk sama-sama ikutin Kak Grace berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk segala untuk segala kebaikan-Mu. kebaikan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami telah kami telah memuji memuji dan menyembah dan menyembah nama-Mu. nama-Mu. Biarlah Biarlah pujian kami, pujian kami, penyembahan kami penyembahan kami menjadi menjadi dupa yang harum dupa yang harum di hadapan-Mu. di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar Sebentar kami mau kami mau mendengarkan mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Biarlah Biarlah Engkau berikan Engkau berikan roh yang roh yang mau dengar-dengaran. mau dengar-dengaran. Tidak ada Tidak ada yang usil-usil. yang usil-usil. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan kami Berikan kami hati yang sungguh-sungguh. hati yang sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Amin. Amin. Kak Ida punya makanan nih. Ada yang mau gak? Sini kalau mau. Mau ya? Nih buat kamu. Nih buat kamu. Nih buat kamu. Makasih ya kakak. Sama-sama nih Ken. Shalom prajurit Kristus. Seneng banget nih, hari ini Kak Ida ketemu lagi sama kalian. Kenapa tahu nggak kenapa tadi kok ada bagi-bagi makanan ya? Kenapa ya? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Kak Ida mau bagi-bagi makanan juga. Ya, kalau nggak online sih Kak Ida boleh bagi-bagi makanan. Kalau online susah deh bagi makanannya ya kan? Kak Ida mau cerita, bukan mau bagi makanan hari ini. Coba lihat. Itu kok masih ada yang jalan-jalan. Ayo duduk dulu, belum selesai badannya. Duduk manis ya. Kelas yang besar, yang udah bisa baca.
ambil Alkitabnya dulu. Ya, siapin. Yang kelas kecil, yang belum bisa baca, duduk manis. Dengerin Kak Ida ya. Nah, firman Tuhan hari ini ada hubungannya loh sama tadi Kak Ida kasih tadi makanan ke siapa tadi ya? Ke kakak yang lain tadi. Ya. Nah, hubungannya apa ya? Makanya mesti dengerin. Oke, cerita hari ini bagi yang kelas besar ya, boleh buka di Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Kak Ida mau cerita nih tentang 10 apa ya? 10 orang. Coba tangannya yang kelas kecil 10 gimana tangannya? Yang kelas TK playgroup 10 tangannya gimana? Gimana? Gini? Salah. Gini ya? Semuanya coba tangannya seperti ini. 10. Yang kelas kecil. Iya, pinter semuanya. Ya, tangannya seperti ini 10 ya. 10 orang yang sakit kusta. Sakit kusta tuh apa ya? Nah, tetap duduk manis ya. Nah, sakit kusta itu sejenis sakit kulit adik-adik. Jadi kulitnya itu berbisik-sisik gitu. Terus kalau udah parah, dia bisa sampai bernanah, bahkan bisa putus nih jari-jarinya kalau udah parah. Dan bisa menyebabkan kebutaan juga kalau udah parah banget. Sampai seperti itu. Ngeri ya. Dan lebih ngeri lagi tahu nggak adik-adik? Itu sakitnya bisa nular. Nah, karena itu zaman dulu nih kan belum ada belum ada obatnya. Dulu tuh belum ada obatnya kalau orang sakit kusta. Jadi kalau orang sakit kusta itu harus diisolasi. Diisolasi. Bukan dikasih isolasi ya. Bukan dikasih itu, bukan diisolasi. Itu tinggal di tempat yang terpencil, disendirikan begitu ya. Nah, kalau sekarang Covid kan juga gitu tuh, ya kan? Isolasi mandiri, ada yang isolasi di tempat tertentu. Nah, seperti itu. Zaman dulu udah ada loh adik-adik. Karena zaman dulu itu ada sakit namanya sakit kusta itu nular. Nah, jadi mereka harus hidup terpisah dari orang-orang lain gitu, diasingkan. Nah, bahasanya seperti itu ya. Nah, ceritanya dimulai dulu ya dari Tuhan Yesus dulu nih. Tuhan Yesus itu udah berbulan-bulan dia menyatakan kuasanya, menyatakan mujizatnya kepada banyak orang. Ya kan? Ada yang orang sakit sembuh. Nah, terus Tuhan Yesus juga mengampuni orang yang berdosa. Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang yang lumpuh, orang yang gila. Nah, itu juga sembuh semuanya. Dan Tuhan Yesus juga memberitakan kabar kerajaan Allah. Sampai kemudian Tuhan Yesus kembali pulang ke Yerusalem. Nah, di perjalanan nih Tuhan Yesus ketemu tuh sama orang yang sakit kusta itu. Ada berapa tadi Kak Ida bilang? Ada berapa? Hah? Berapa? 9. Bukan. Ada berapa? Pinter. Yang kecil di sebelah situ bilangnya ada 10. Benar. 10 ya, tangannya gini ya, pinter. Iya, ada 10 orang sakit kusta. Nah, mereka melihat Tuhan Yesus. Mereka tuh tinggal di sebuah desa kecil gitu. Pas Tuhan Yesus lewat, mereka memanggil Tuhan Yesus. Oh, kita lihat ya, panggilnya gimana ya? Tuhan Yesus, suaranya nggak kenceng-kenceng amat kan dia sakit. Jadi suaranya agak-agak serak gitu. Tapi mereka pengen dengar supaya Tuhan Yesus dengar. Jadi Tuhan Yesus, Yesus, kasihanilah kami. Yesus,
kasihanilah kami. Begitu adik-adik. Tuhan Yesus dengar gak? Oh pasti denger ya. Iya, mereka nggak berani deket-deket karena takut nularin. Jadi mereka agak jauh gitu, jaga jarak gitu. Ya kan, jaga jarak. Tapi Tuhan Yesus tuh Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus nggak takut sama mereka. Kalau orang lain mungkin, orang kusta, langsung mungkin pergi jauh, takut gitu kan. Takut ketularan. Tapi kalau Tuhan Yesus enggak. Tuhan Yesus mendekati mereka. Dan kemudian Tuhan Yesus bilang apa sama mereka? Mau tahu? Bilang apa? Tuhan Yesus katakan begini. Kita lihat ya, di Alkitab aja nih. Yuk kita lihat ya. Di Lukas, soalnya nih kelas-kelas besar udah nyiapin Alkitab, ya kan? Ya, baca di Lukas 17 ya. Ayatnya di ayat 14 ya. Nah, Tuhan Yesus nggak bilang apa-apa, hanya bilang supaya mereka pergi perlihatkan kepada imam-imam. Kenapa begitu ya? Karena zaman dulu nih adik-adik, kalau mereka bilang udah sembuh, mereka itu harus kasih lihat ke imam-imam itu bahwa memang mereka sudah sembuh sakit kustanya gitu. Itu adalah syaratnya. Nah, jadi Tuhan Yesus juga bilang kepada mereka untuk pergi kepada imam-imam. Padahal badan mereka kan masih kusta. Ya kan? Terus mereka ikutin gak apa yang Tuhan Yesus bilang? Ikutin gak? Coba tebak. Ada yang bilang enggak. Ada yang bilang iya. Ikutin gak ya? Udah kasih tahu ya. Gimana mau ikutin? Orang cuma disuruh pergi aja kan aku masih kusta. Gimana mau ngasih lihat ke imam-imam? Nah, tapi mereka taat loh. Mereka ikutin walaupun sepertinya mereka masih sakit kusta. Tapi karena Yesus yang kasih tahu mereka pergi. Kemudian mereka beneran. Mereka pergi ya. Mereka pergi bareng-bareng nih bersepuluh ya kan. Mereka pergi untuk kasih lihat ke para imam. Nah, apa yang terjadi di tengah jalan? Tiba-tiba, ada apa ya dek? Tiba-tiba mereka melihat, gak ada bersisik lagi, gak bonyok lagi. Jariku ada, kulitku mulus, gak sakit lagi. Mereka seneng banget. Terus yang kelihatan temennya, kamu sembuh juga ya? Iya, aku juga. Iya, tadi jari-jariku udah balik lagi. Tadinya gak ada. Hah? Sembuh? Wih, tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Mereka senang sekali adik-adik. Mereka bersorak, mereka melompat. Senang banget. Karena mereka sudah sembuh. Ya, dan akhirnya mereka pergi. Mereka pergi ke imam-imam dan kasih lihat kalau mereka sudah sembuh. Tapi kenapa ya kak? Tapi ada satu orang. Kok cuma satu ya kak? Tadi berapa orang ya? Tadi 10 kan? Tapi ada satu orang. Satu orang kenapa ini? Satu orang ini pas dia sadar dia sudah sembuh dari kustanya. Dia langsung berjalan balik. Dia balik. Dia gak lanjutin perjalanannya. Dia balik kemana? Dia balik untuk menemui Tuhan Yesus. Mau ngapain? Kira-kira mau ngapain ayo? Ada yang tahu nggak? Mau ngapain ayo? Yo, mau bilang apa ya? Ada yang tahu?
Mau apa? Mau bilang apa? Ih pinter. Mau bilang terima kasih katanya. Ih hebat. Pinter. Bener banget. Ada satu orang yang balik menemui Tuhan Yesus untuk bilang terima kasih. Loh, yang lainnya kemana? Yang lainnya lupa. Mereka udah seneng lupa. Gak bilang terima kasih sama yang memberi kesembuhan. Sama yang kasih mujizat. Tapi hanya satu orang yang balik lagi menemui Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tahu nggak? Pas ketemu sama orang ini, Tuhan Yesus bilang apa? Pas Tuhan Yesus ketemu nih sama orang itu, ternyata, tahu nggak adik-adik? Orang ini orang mana? Orang ini adalah orang Samaria. Orang yang belum percaya Tuhan. Tapi, atau dibilang kalau zaman dulu dibilangnya orang asing. Tapi justru orang ini yang pulang balik lagi menemui sang pembuat mujizat yaitu Tuhan Yesus. Wah, luar biasa ya. Walaupun dia belum mengenal Tuhan Yesus, tapi dia malah yang balik lagi untuk bilang terima kasih. Nah, udah tahu belum ceritanya tadi nih kakak-kakak yang kakak kasih makanan tadi, kasih coklat. Udah tahu belum hubungannya? Udah tahu? Udah tahu? Udah tahu katanya. Apa? Oh iya, tadi yang di sebelah sini yang kakak kasih makanan gak bilang terima kasih ya? Iya bener, dia habis dapat makanan langsung seneng, langsung pergi aja. Sementara yang di sebelah sini bilang apa? Terima kasih kakak gitu kan? Iya, kayak cerita kakak tadi kan? Iya, yang 9 orang mereka sudah sembuh, mereka senang, langsung aja pergi. Mereka lupa siapa yang kasih kesembuhan, yang memberi mujizat. Tapi satu orang asing, satu orang Samaria itu balik lagi untuk bilang terima kasih ke Tuhan Yesus, ya. Nah, Kak Ida mau kasih tahu nih, siapa di sini yang tidak pernah mengucap terima kasih? Ayo, ada nggak? Nggak ada, pintar semuanya. Pasti kalau dikasih sesuatu bilang terima kasih ya. Hebat, jangan lupa ya. Luar biasa. Terus kalau dikasih sesuatu bilang terima kasih. Terus kalian suka bilang terima kasih juga nggak ke Tuhan Yesus? Bangun pagi, masih bisa bangun. Terus menikmati udara pagi. Terus punya mama papa. Terus sehat. Bilang terima kasih nggak ke Tuhan Yesus lewat doamu? Siapa yang tadi pagi nggak berdoa ya? Kita juga bilang terima kasih sama Tuhan Yesus untuk setiap hal yang kita terima di dalam hidup kita. Nah, bangun pagi, mengucap syukur karena masih bisa bernapas. Ya kan? Jadi banyak sekali kalian bisa hitung semua satu-satu berkat yang Tuhan kasih di dalam hidup kita. Ya, mungkin sehat, iya mungkin karena orang tua kita, masih punya orang tua, mama papa, masih punya oma opa, punya kakak, adik, walaupun suka berantem. Siapa yang suka berantem ayo sama adiknya, sama kakaknya. Ayo, ada enggak? Jangan diajak berantem kakak atau adiknya. Karena ada loh yang dia anaknya cuma satu, dia nggak punya kakak, nggak punya adik, sedih pengen punya kakak adik. Jadi yang punya kakak, punya adik jangan diajak berantem ya. Harus disayang ya.
Oke, sayang kakak, sayang adik. Nah, terus kalau lagi seneng sih enak Kak mengucap syukur. Tapi kalau aku lagi sedih, kalau lagi susah, masa aku mesti mengucap syukur sih kakak? Nah, mungkin kalian pikir seperti itu. Tapi firman Tuhan katakan apa? Kita baca yuk. Yuk kita baca di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, firman Tuhan katakan mengucap syukurnya bukan cuma karena lagi senang, tapi dalam segala hal. Jadi mau senang, mau susah, tetap mengucap syukur. Tapi kalau lagi susah Kak, mengucap syukurnya berat banget. Iya, kakak mengerti. Tapi ketika kamu mengucap syukur, Tuhan campur tangan. Tuhan melihat hatimu. Percayalah, itu hanya sementara. Kalau kamu sungguh-sungguh belajar dari yang terjadi, pasti itu akan mendatangkan kebaikan buat kamu. Karena Roma 8 ayat 28 dikatakan, segala sesuatu pasti mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya kepada Tuhan, ya. Jadi, maupun sekarang lagi sedih, lagi susah, tetap belajar untuk mengucap syukur. Tidak mudah, ya mungkin tidak mudah, tapi ingat kembali kepada Tuhan Yesus yang membuat segala mujizat. Ya, seperti orang Samaria tadi yang dibilang orang asing itu, dia kembali kepada Tuhan Yesus mengucap syukur untuk disembuhkan dari sakit kusta. Sehingga kemudian Tuhan Yesus bilang apa? Pergilah, imanmu sudah menyembuhkanmu, ya. Nah, kalau orang Samaria yang belum mengenal Tuhan, ya, dia bisa punya iman dan dia mengucap syukur kepada sumber pembuat mujizat, apalagi kita. Ya, mujizat yang Tuhan Yesus buat zaman dulu, sekarang dan seterusnya tetap bisa terjadi, masih ada kalau kita percaya. Ya adik-adik. Nah, tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur. Ingat, mengucap syukur dalam segala hal. Ya, yang mau mengucap syukur dalam segala hal, kita berdoa ya. Yuk semuanya kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami sudah belajar dari cerita firman-Mu hari ini. Ajar kami untuk kami terus mengucap syukur di dalam segala hal. Untuk kami terus kembali kepadamu. Engkau Allah yang membuat segala mujizat. Engkau sanggup melakukan segala perkara bagi kami. Biarlah kami terus mengingat Engkau. Biarlah kami terus melekat kepadamu. Pembuat mujizat itu Tuhan, di dalam hidup kami, sehingga kami tidak akan pernah meninggalkan-Mu. Tapi Engkau akan terus tinggal di dalam hidup kami, di dalam hati kami, sehingga kami terus berjalan selaras dengan firman-Mu. Sehingga kami terus mengucap syukur di dalam segala keadaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Tahun 2021 tahun integritas.
apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam pikiran, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu lakukan, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Pentakosta ketiga. Yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan kembali lagi ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Halo prajurit-prajurit Kristus, sekarang saatnya mendengarkan pengumuman. Yang pertama, mari kita memberikan persembahan. Nomornya ada di layar ya. Yang kedua, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel GBI Bintaro House of Shalom dan share linknya ke teman-teman semua. Yang ketiga, jika prajurit-prajurit Kristus ingin bertanya seputar ibadah raya anak, bisa langsung kontak ke IG-nya ya di @ibadahanakgbihos. Yang keempat, hari ini kita bisa ketemuan loh lewat Zoom dan Google Meet. Zoom jam 11 siang dan Google Meet jam 3 sore. Yang kelima, ini dia prajurit-prajurit Kristus kita yang berulang tahun di bulan ini. Happy birthday ya! Demikian pengumuman hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Shalom prajurit Kristus, sekarang saatnya kita berdoa dan menerima berkat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini ya Tuhan Yesus. Sekarang kami ingin berdoa untuk Indonesia ya Tuhan. Berkati Pak Jokowi dan para wakilnya ya Tuhan Yesus. Berikan kesatuan hati, berikan roh takut akan Tuhan ya Tuhan Yesus. Dan berkati mereka supaya mereka bisa memimpin negara kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Berkati juga Indonesia Tuhan Yesus, pulihkan Indonesia dari COVID-19 ya Tuhan Yesus. Berkati para medis dan keluarganya ya Tuhan Yesus, jauhkan mereka dari COVID-19 ya Tuhan Yesus. Berkati juga tanah air kami ya Tuhan Yesus. Berkati ekonomi Indonesia ya Tuhan Yesus. Curahkan Roh Kudus-Mu atas Indonesia ya Tuhan Yesus, supaya semua orang di Indonesia bisa mengenal-Mu dan menerimamu sebagai juru selamat mereka ya Tuhan. Berkati juga gereja kami ya Tuhan Yesus, GBI Gatsu ya Tuhan Yesus, dan para pemimpinnya, Opa Niko, Pak Beni, dan para pendeta-pendeta yang lain ya Tuhan Yesus. Berikan kesatuan hati, berikan urapan-Mu. Berkati juga kesehatan mereka ya Tuhan Yesus, keluarga mereka Tuhan Yesus, dan tuntun mereka setiap hari. Berkati juga Tuhan Yesus, keluarga kami ya Tuhan Yesus. Berikan kami damai dan sejahtera ya Tuhan Yesus. Berikan juga keharmonisan di keluarga kami ya Tuhan Yesus. Berkati juga pekerjaan orang tua kami ya Tuhan Yesus. Berkati juga teman-teman kami dan keluarga kami yang terpapar COVID-19 ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus mereka sudah sembuh sekarang. Berkati juga pendidikan kami ya Tuhan Yesus. Berikan kami kepintaran dan kecerdasan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk prajurit Kristus, kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya
kesakitan tidak menimpa aku. Shalom prajurit Kristus. Sebelum kakak berdoa buat yang berulang tahun bulan ini, kakak mau ngucapin selamat ulang tahun ya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Yuk kita sama-sama berdoa untuk yang berulang tahun di bulan ini. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk bulan ini. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Buat setiap adik-adik prajurit Kristus yang berulang tahun pada bulan ini. Bapa, hamba berdoa berkati mereka semua Tuhan. Apa yang mereka perbuat Tuhan yang buat berhasil. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka hikmat, berikan mereka sukacita. Supaya mereka tumbuh menjadi prajurit Kristus yang gagah perkasa di zaman ini Tuhan. Bahkan mereka boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Menjadi generasi Yeremia untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Berkati Tuhan Yesus anak-anak-Mu ini Tuhan, supaya mereka tumbuh besar menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati kedua orang tua mereka Tuhan, jagai, pelihara mereka semua Tuhan. Apapun yang dikerjakan oleh orang tua mereka, Tuhan Yesus yang buat berhasil. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk semua prajurit Kristus, generasi Yeremia yang berulang tahun di bulan ini. Biar Tuhan turunkan hikmat, umur panjang, kesehatan buat mereka semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur dan kami berterima kasih. Haleluya. Amin. Nah, prajurit Kristus, sekarang semua bangkit berdiri dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa di surga, menyertai prajurit Kristus mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Happy Sunday, God bless you.